Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joyce Marsai Melody. Saya dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 034. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan assembly di SolidWorks. SolidWorks ya, tentunya. Yang pertama yaitu ketika kita membuka SolidWorks, maka tampilannya ketika kita memilih file akan seperti ini. Lalu di sini kita bisa memilih assembly. Assembly sendiri itu adalah gabungan dari berbagai part yang bisa dijadikan satu menjadi satu kesatuan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita klik assembly lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini kita langsung bisa memilih dokumen mana yang akan kita masukkan ke dalam kotak ini. Pertama kita klik ini. Nah, lalu kita bisa pilih mana yang akan kita masukkan. Nah, lalu kita letakkan di sini, kita klik. Oke. Langkah lainnya, di sini kita bisa memasukkan dengan cara lain, yaitu dengan di assembly, lalu kita klik insert component, langsung seperti ini. Lalu kita akan pilih langsung, kita masukkan semuanya. Nah, sama kita klik satu persatu. Maka di sini akan muncul dengan selain cara yang tadi, kita juga bisa masukkan part di sini secara manual, yaitu kita klik new ini, kita pilih part, oke. Kita buat bebas terlebih dahulu, kita membuat apa. Simpan. Teman yang sebelumnya. Di sini kita pilih insert komponen, lalu kita masukkan ini yang kita buat tadi. Karena tadi part pertama yang saya masukkan adalah yang berwarna ungu ini, maka file berwarna ungu ini tidak bisa digerakkan, beda dengan file lain yang tidak dimasukkan pertama. Nah, seperti ini. Bergerak yang bagian ungunya, karena dia dimasukkan pertama kali. Tapi yang di ungu ini tetap kita bisa gerakan dengan cara kita klik kanan bagian ungu, lalu kita pilih float. Nah, di sini dia akan bisa bergerak. Lalu ketika kita akan kembalikan dia menjadi diam, kita bisa klik kanan lagi, kita klik fix, maka dia akan diam. Ini juga berlaku bagi part-part yang lain. Kita coba di sini, kita klik fix, maka dia akan diam. Kita coba lagi, bisa bergerak seperti ini. Di sini saya sudah membuka lembaran baru. Di sini kita akan menggunakan dan melanjutkan kembali untuk fitur-fitur apa saja yang ada di assembly. Mana yang akan kita gunakan. Seperti ini.
akan menggunakan fitur apa saja yang bisa assembly. Nah, di sini ada fitur mate, kita klik. Oke. Nah, di sini ada 4 macam, yaitu advanced, standar, analisis, dan mechanical. Nah, di kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di standar, yaitu ada coincident, parallel, perpendicular, tangent, concentric, lock, dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama yang akan kita coba yaitu kita akan menggabungkan dua part ini menjadi satu, yaitu dengan menggunakan coincident. Maka yang pertama kita bisa klik coincident-nya terlebih dahulu. Kita akan menggabungkan ini dan ini. Bisa pilih garisnya. Yang ada di dalam sini. Garis yang sama. Oke. Kita klik centang. Nah, akan jadi seperti ini. Menempel. Tapi dia tetap masih bisa bergerak jika digerakkan seperti ini. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan melanjutkan lagi. Kita akan menempel supaya dia tetap diam, tidak bergerak jika dipindah-pindah seperti ini. Kita gunakan fitur yang sama. Itu di sini kita akan gunakan coincident. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Dia tetap bisa bergerak, tetapi kedua part itu tetap menjadi satu, tidak berpindah-pindah seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki part yang dia bisa bergerak-gerak, tetapi dia hanya bergerak satu arah saja. Nah, gimana caranya kita bisa menggerakkan ini? Nah, tapi dia juga bisa berubah arahnya. Nah, di sini assembly. Nah, lalu kita di sini pilih komponen, kita klik rotate. Nah, dia bisa berubah-ubah bentuknya, posisinya, tidak seperti tadi, hanya sejajar saja. Dan fitur selanjutnya yaitu paralel. Nah, di sini bentuk antara kotak ini dan juga ini, part ini dan ini, part kuning dan part biru yang ini, itu kan berbentuk beda. Nah, di sini kita akan menyatukan bentuknya atau menyamakan bentuknya dengan menggunakan fitur paralel. Kita bisa klik paralel, pilih ini dan juga ini. Nah, di sini dia akan menyamakan bentuknya sesuai dengan part kuning. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan fitur selanjutnya, fitur lainnya yaitu perpendicular. Perpendicular ini adalah tegak lurus, yaitu kita bisa kita coba ya. Nah, di sini kita pilih bagian ini, kita luruskan dengan bagian yang ini. Nah, dia akan berbentuk tegak lurus jika kita menggunakan fitur perpendicular. Nah, saja di sini kita akan menggabungkan, menempel kembali dua part ini. Coincident, yaitu kita klik coincident, pilih yang di bagian sini, kita pilih yang di bagian sini. Nah, jika sudah seperti ini, dia menempel, tapi bentuknya belum sempurna. Akan membuat bentuknya menjadi pas dengan cara coincident yang sama.
Oke, ini sudah berbentuk menempel sempurna. Selanjutnya kita lanjutkan, kita akan menggabungkan part yang ini dengan yang ini juga dengan fitur yang sama, yaitu coincident. Ada titik yang sama di sini juga. Di sini dia sudah tidak bergerak karena dia sudah menempel dengan sempurna. Ini adalah salah satu fungsi dari assembly, yaitu kita bisa menggabungkan beberapa part menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mencoba fitur assembly yang lain. Yaitu di sini saya mempunyai dua part, yaitu ungu dan yang oranye ini. Nah, karena di sini yang part ini memiliki dua lubang, maka saya akan menambah satu lagi part yang ini. Kita bisa menggunakan fitur yang tadi, yaitu insert komponen, atau kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita klik CTRL, lalu kita bisa tarik, kita klik CTRL, lalu kita bisa tarik part mana yang akan kita tambah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sudah menjadi dua seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan fitur yang lainnya, yaitu kita buka di map. Sini saya akan fitur tangen dan konsentrik. Sini saya akan masukkan part yang ini ke dalam sini menggunakan konsentrik. Seperti lambangnya, dia ada dua lingkaran besar dan kecil. Di sini saya akan memasukkan part ini ke dalam bagian sini menggunakan konsentrik. Kita akan menyatukan sesuai dengan bentuknya. Di sini kita pilih konsentrik. Lalu kita pilih part mana yang akan kita jadikan satu di sini. Juga kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Kita klik OK. Nah, di sini dia tetap bisa bergerak ya. Nah, kita akan buat dia menjadi diam. Akan cara yang tadi sama, yaitu coincident. Kita klik coincident, kita pilih yang atas dan juga garis yang atas ini. Nah, oke. Sudah diam, tapi dia tetap bisa berputar ya. Nah, di sini saya akan membuat supaya dia tidak bisa berputar atau diam. Kita akan menggunakan di sini bisa menggunakan dua macam, yaitu paralel dan perpendicular. Nah, yang pertama saya akan menggunakan paralel terlebih dahulu. Kita coba yang paralel. Nah, yang pertama kita klik paralel. Lalu kita pilih bagian ini. Nah, dan juga bagian yang di luar sini. Oke. Klik OK. Nah, dia sudah diam, tidak bergerak seperti tadi. Dia sudah sama atau sejajar dengan bagian yang kita pilih tadi, yaitu di bagian sini. Nah, selanjutnya, saya akan mencoba dengan menggunakan perpendicular. Nah, perpendicular sendiri adalah tegak lurus. Nah, jadi kita akan membuat ini nanti menjadi tegak lurus arahnya. Sebelum itu kita gunakan coincident lagi, sama seperti tadi. Ini sudah kita masukkan dengan menggunakan konsentrik. Lalu selanjutnya kita akan coincident seperti tadi. Kita klik coincident. Ini. Sini saya akan menggunakan perpendicular, yaitu tegak lurus. Klik bagiannya seperti yang tadi, sini. Kita akan buat tegak lurus dia dengan bagian yang sini. Dia berputar, dia akan tegak lurus sesuai dengan bagian yang kita pilih tadi. Dan dia sudah diam, tidak berputar, putar seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan menggunakan fitur tangen. Nah, di sini tangen itu adalah lingkaran dan juga garis, atau kita bisa gunakan dengan kata lain, yaitu menempelkan antara lingkaran dan garis di sini.
Saya akan menambahkan terlebih dahulu komponen. Di sini saya pilih tangan, saya pilih yang bagian luarnya dengan bagian yang di sebelah sini. Nah, oke. Dia tetap bisa bergerak, tetapi dia menempel dengan sisi yang kita pilih tadi, yaitu sisi di bagian sini. Dia akan tetap menempel sesuai dengan sisi yang kita pilih, seperti dengan gambarnya. Oke. Selanjutnya saya di sini sudah memiliki dua part lagi, dua part baru. Di kesempatan kali ini saya akan menggunakan fitur selanjutnya, yaitu ini, dua ini, dan angle. Distance jarak dan angle adalah sudut. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan fitur sudut terlebih dahulu. Sebelum itu kita gunakan coincident untuk dua part ini. Coincident lagi supaya dia menempel. Nah, kita lanjutkan. Kita akan membuat sudut di sini. Kita akan memilih bagian yang ini dan juga yang di sini. Nah, sudah seperti ini, kita bisa klik ini. Lalu kita bisa masukkan 130 derajat. Nah, kita pilih oke. Nah, dia sudah jadi seperti ini. Lalu bisa kita lanjutkan dengan kita bisa menambahkan kita pilih bagian yang ini dan juga bagian di sini, kita paralel. Oke, ini sudah di paralel. Lalu kita pilih coincident untuk bagian ini dan juga sini. Dan seperti ini, kita akan menempelkan dua ini supaya dia bisa menempel dua part ini. Kita pilih coincident. Bagian atas ini. Sudah seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan distance atau jarak antara ini dan juga yang ini. Ini jaraknya yaitu sudah 1 inci. Kalau sudah seperti ini, di sini kita bisa melihat fitur apa saja yang sudah kita gunakan di sini, yaitu kita pilih match. Di sini terlihat fitur apa saja yang sudah kita gunakan. Nah, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan lalu delete. Dia bisa bergerak atau berpindah seperti ini jika kita sudah menghapusnya. Atau ada cara lain yaitu kita klik kanan lalu kita view match. Nah, di sini kita bisa menghapus atau kita bisa menonaktifkan yaitu dengan suppress. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa mengaktifkannya kembali dengan unsuppress. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tertulis F minus dan minus. F di sini artinya dia sudah tidak bisa bergerak atau dia akan diam saja. Tapi minus di sini dia bisa bergerak atau berpindah tempat sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita akan cara yang tadi, kita klik kanan, kita float. Nah, dia bisa bergerak dan dia akan otomatis berubah menjadi minus. Kita juga bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kita pilih assembly, mate, up,
sini. Kita akan lock ini dan juga ini. Oke, kita klik oke. Nah, dia tidak akan bisa banyak berpindah tempat, tetap bisa berpindah, tapi dia akan dalam satu bentuk yang sama ketika kita kunci yang tadi, seperti ini. Selanjutnya saya juga mempunyai beberapa part lagi, beberapa macam part. Di sini saya akan menggabungkan satu persatu, yaitu pertama kita akan menggabungkan part ini dan juga part ini. Kita akan menggabungkan dengan menggunakan concentric dan coincident. Oke. Supaya menempel, kita akan gunakan coincident. Nah, dia sudah diam dan tidak bergerak lagi. Dengan kita akan melakukan hal yang sama antara part ini dan juga part ini, yang biru dan hijau. Kita konsentrik. Oke. Kita consider. Oke, sudah tidak bergerak sama seperti tadi. Lalu kita akan gabungkan yang ungu ini dengan ini, kita gunakan konsentrik. Seperti ini. Lalu taruh posisi yang ungu terlebih dahulu. Sebentar. Ini kita akan gabungkan dengan ini. Gabungkan ini yang ini. Lalu jika sudah seperti ini, kita bawa ini ke sini. Seperti ini. Sejajarkan dulu. Jadi seperti ini. Karena ini masih bergerak, maka ini harus kita kunci. Nah, kita akan kunci ini dengan cara sini, yang ini, coincident dengan yang bagian sini. Nah, dia sudah tidak bergerak. Nah, seperti ini. Kita pilih antara yang ini dan juga yang ini. 50 mm. Oke. Seperti ini. Nah, kita akan gabungkan antara yang ini, yaitu dengan konsentrik. Kita konsentrik dengan yang sebentar. Nih, oke. Sudah jadi seperti ini.
Karena ini masih bergerak, maka kita akan tempelkan terlebih dahulu. Kita akan memilih bagian yang dalam terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang bagian sudah tidak bergerak lagi. Lalu selanjutnya di sini kita akan buat sudut yang 140. Nah, selanjutnya di sini saya melanjutkan dengan nomor 66 exercise 1. Di sini ada satu part, tapi saya di sini akan membutuhkan satu part lagi yang sama, tapi di atasnya. Karena itu saya salin terlebih dahulu. Nah, seperti ini, karena ini akan diputar untuk menyesuaikan dengan bentuk atasnya. Maka di sini saya rotate komponen. Seperti ini. Lalu untuk menghubungkan dengan satu dengan yang lain, di sini akan saya buat coincident. Akan saya coincident. Antara yang ini, saya coincident dengan ini. Lalu coincident lagi bagian yang ini. Bergerak, maka coincident lagi pada bagian yang ini. Jadi seperti ini. Saya lanjut dengan nomor 16 exercise yang kedua. Di sini saya mempunyai beberapa part. Langkah yang pertama saya akan menghubungkan untuk antara ini dan juga yang ini. Saya akan saya coincident. Lalu bagian sebelah sini akan saya coincident juga dengan ini. Lalu yang ini juga akan saya coincident dengan yang di sini sama seperti ini. Sudah terhubung keduanya sama seperti ini, karena ini masih bisa bergerak. Ini akan concentrate. Ini juga berlaku sama di bagian yang kanan. Jika sudah seperti ini, maka kita akan menempelkan bagian yang bawah juga. Sekali lagi untuk ini. Dan jika sudah seperti ini, karena ini masih bergerak, maka ini juga akan kita konsentrik. Tidak bergerak seperti ini. Di sini kita akan memasukkan part yang setiap lubang dengan cara kita sentrik. Masih bisa bergerak. Coincident.
dia juga dalam posisi yang konsisten ini. Dan juga untuk bagian-bagian yang lainnya. Nah, jika sudah digabungkan menjadi satu semua, maka akan berbentuk seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada soal nomor 66 di exercise 3. Di sini ada beberapa part dan saya akan menggabungkan part ini terlebih dahulu. Ini akan di coincident dengan yang atas. Ini dan juga bagian sini. Sudah seperti ini, kita akan gabungkan lingkaran dalamnya. Bagian ini dan juga ini. Sisi satunya juga. Nah, seperti ini. Masukkan ini. Konsentrik. Nah, ini kita consider. Lanjutkan yang satunya sama, kita konsentrik. Kita consider. Oke. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita hubungkan ini. Konsentrik. Satunya juga. Seperti ini, kita masukkan semua. Lanjut, kita beri jarak dengan ini. Tentunya juga kita beri jarak. Atas ini. Oke. Sudah seperti ini, maka terima kasih.